Patriark Zongtian merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan kemampuannya yang arogan, bagaimana mungkin dengan santai membiarkan orang yang tidak bisa dipercaya melewati kata? Tampaknya jika dia ingin memenangkannya, dia harus membayar harga. Setelah memikirkannya, Patriark Zongtian mengatakan ini. Aku tahu, ayo lakukan. Setelah berbicara, Patriark Zongtian menutup matanya dan membukanya setelah beberapa saat. Aku sudah mengatur semuanya, kamu harus menjawab pertanyaanku selanjutnya. Zhang Yun buru-buru memberi hormat. Pulang ke rumah, saya telah berada di keluarga Zongtian selama lebih dari 20 tahun, dan telah bekerja keras untuk menjadi seorang utusan. Patriark Zongtian mengangkat alisnya. Lebih dari 20 tahun? Ini jauh lebih pendek daripada waktu ketika Si memasuki keluarga Zongtian, yang berarti bahwa orang ini kemungkinan besar dibawa ke dalam keluarga Zongtian oleh Si. Selama lebih dari 20 tahun, diperkirakan tidak banyak perubahan identitas dan status. Si harus merebut poin ini dan menang atas Zhang Yun. Patriark Zongtian tanpa sadar menggunakan posisinya untuk berspekulasi tentang cara, ingin, untuk memenangkan Zhang Yun. Memutar matanya, dia memikirkannya. Sekarang saya ingin melakukan sesuatu untuk saya. Tidak nyaman bagi kita untuk berbicara satu sama lain kapan saja. Dan ada beberapa krisis dalam keluarga Zongtian sekarang. Lebih baik bagi saya untuk memberi Anda status utusan. Dan akan lebih nyaman bagi Anda untuk berkomunikasi dengan saya pada waktu itu. Ngomong-ngomong, besok aku akan meminta seseorang untuk merapikan halaman untukmu. Dan aku akan tinggal di sekitar Si. Setelah perawatan didistribusikan sesuai dengan status utusan, kamu bisa pergi ke perbendaharaan untuk mengambil ini. Gaji bulan besok. Semua keuntungan diserahkan. Patriark Zongtian masih tidak percaya bahwa awan ini tidak bergerak. Lagi pula, menurutnya, hal-hal ini cukup untuk membuat Zhang Yun tergoda. Utusan memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga manapun, dan utusan memiliki banyak gaji. Dia tidak percaya bahwa Zhang Yun tidak akan tergerak oleh kombinasi pukulan ini. Zhang Yun bangkit dan berterima kasih padanya. Setelah itu, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Menurut instruksi Qin Yichen sebelumnya, dia kembali ke sekte, mengurus hal-hal sepele, dan kemudian menunggu Qin Yichen kembali ke rumah Zongtian untuk memulai jalan penebusan dosa. Di rumah Lan Yu, Chen Liuxiang melaporkan kepada kepala keluarga apa yang terjadi di alam rahasia. Patriark Lan Yu meraba-raba janggutnya. Apakah kamu yakin orang itu benar-benar sombong? Kamulah yang awalnya curiga, dan kamulah yang ingin membuktikan identitasnya sekarang. Sangat sulit bagiku untuk melakukan ini. Chen Liuxiang sedikit terkejut. Sebelum hari ini, dia sangat percaya pada penilaiannya sendiri, dan Si telah dipindahkan. Untuk membalaskan dendam Si, dia akan menceritakan beberapa hal, dan membiarkan keluarga Lan Yu mengatur orang-orang yang berpura-pura menjadi Si. Tanpa diduga, hari ini di alam rahasia, saya yakin akan identitas Si. Setelah merenung sebentar, Chen Liuxiang memutuskan untuk mempercayainya lagi. Aku punya masa lalu dengan Si, dan dia pernah membacakan puisi untukku. Aku pernah mencambuk kuda yang terkenal karena mabuk, karena takut sayang dan bosan dengan kecantikan. Dua kalimat ini tidak dapat diketahui oleh orang lain, karena ini adalah apa yang dia tulis di loh batu di alam rahasia. Lihat, dan setelah dia menuliskannya, dia menghancurkan prasasti itu. Dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu, dan dia mengatakannya kepadaku, dan itu tidak akan pernah menjadi penipu. Dan dia menjelaskannya kepadaku hari ini karena Tuan Kecil. Patriark Lan Yu tertegun sejenak, dan jantungnya berdetak kencang. Tuan Kecil, apakah kamu yakin itu karena Tuan Kecil? Chen Liuxiang pasti akan kembali. Dia bilang itu tentang Tuan Kecil, jadi dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Patriark Lan Yu langsung senang. Ini berita bagus. Dia pasti arogan. Rencana kita bisa dibatalkan untuk sementara. Ngomong-ngomong, Chen Liuxiang, kamu jarang berhubungan dengan Si baru-baru ini. Karena masalah ini terkait dengan Tuan Kecil, lebih baik kita menunggu beritanya. Chen Liuxiang berterima kasih padanya. Chen Liuxiang, yang sedikit bersyukur di dalam hatinya, tidak memperhatikan cahaya di mata Patriark Lan Yu. Tuan Kecil. Tuan Kecil dari Sekte Pembunuh Dewa masih berkembang, dan meskipun kekuatannya cukup tinggi, kekuatan di dalam Sekte Pembunuh Dewa belum terbentuk. Lagi pula, ada lebih dari 30 keluarga, dan tidak mungkin masing-masing digunakan kembali. Harus ada prioritas. Dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuan Kecil. Lebih dari 30 keluarga ini memikirkan masalah ini, berharap menemukan peluang. Sekarang Qin Yichen memberikan kesempatan ini kepada keluarga Lan Yu, dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Adapun identitas Si, itu sudah tidak relevan. Selama dia melakukan ini dengan baik dan menjadikan keluarga Lan Yu sebagai salah satu kepercayaan Tuan Kecil, itu sudah cukup. Bagaimana jika itu palsu? Selama itu dapat membantu keluarga Lan Yu berdiri di depan Tuan Kecil dengan alasan yang sangat masuk akal, semuanya sepadan.
Bahkan jika itu adalah harga yang menyakitkan untuk dibayar di masa depan, itu semua sepadan. Meskipun Chen Liuxiang adalah cucunya, dia tidak dapat mengabaikan kepentingan keluarga karena perasaan pribadinya. Dapat dikatakan bahwa Patriark Lan Yu telah melakukan tugasnya kepada keluarga Lan Yu secara ekstrim. Selama itu adalah kepentingan keluarga Lan Yu, dia akan mengingatnya. Chen Liuxiang sangat berterima kasih. Karena Patriark Lan Yu mampu membuat rencana untuk berurusan dengan Si karena kata-katanya, dan juga menyerahkan seluruh rencana karena pemikirannya sendiri. Selama seluruh proses, dia tidak membayar apapun, dan bahkan bisa dikatakan sangat disengaja. Tapi mereka semua dipeluk oleh pemiliknya. Terima kasih kakek. Setelah selesai berbicara, Chen Liuxiang tidak memiliki banyak nostalgia dan meninggalkan aula. Mendengar kata-kata kakek yang akrab, hati Patriark Lan Yu dipenuhi dengan segala macam perasaan. Pada awalnya, untuk pengembangan keluarga Lan Yu, anak itu membayar harga yang sangat mahal. Juga karena kejadian inilah anak itu melarikan diri, hanya menyisakan anak Chen Liuxiang. Setelah bertahun-tahun, Chen Liuxiang masih membenci keputusannya saat itu, yang menjadi rasa sakit di hati Patriark Lan Yu. Seorang kakek membuatnya, monster tua yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun, bersemangat. Oh, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu kakek ini. Kakek terpaksa melakukannya saat itu. Kamu masih muda, jadi wajar jika kamu tidak mengerti. Kakek tidak menyalahkanmu. Setelah berbisik pelan, Patriark Lan Yu memejamkan mata, dan yang muncul di benaknya adalah kepentingan keluarga Lan Yu. Sebuah suara datang dari telinga Patriark Lan Yu. Pulang ke rumah, keluarga Zongtian telah merilis berita bahwa alam abadi penjara telah dibuka di alam rahasia. Setiap langkah adalah kesempatan. Sekarang keluarga Zongtian sedang bersiap untuk memasuki alam rahasia. Kami lebih dekat ke alam rahasia. Haruskah kita mengambil tindakan lebih awal? Raih kesempatan ini. Jantung Lan Yu Patriarch berdetak kencang. Periksa lagi beritanya. Apakah Anda yakin itu hanya peluang, bukan krisis? Dilihat dari berita yang dibawa kembali oleh Chen Liuxiang, memang ada banyak harta di penjara abadi ini. Meskipun ada banyak risiko, mereka memiliki jimat, jadi tidak akan terlalu banyak masalah. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memastikan peran jimat itu. Jika itu efektif, kami akan mengirim seseorang untuk segera berangkat, dan kami tidak bisa membiarkan keluarga Zongtian mengambil kesempatan ini. Kami keluarga Lan Yu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat diri dan menjadi tangan kanan tuan kecil. Kalau tidak, kita akan melewatkannya kali ini. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sampai tuan kecil berikutnya muncul. Setelah menyelesaikan semuanya, Patriark Lan Yu berdiri dan melihat keluar dengan wajah penuh tekad. Ini benar-benar musim gugur yang penting.